Nama saya Sendereng Lydia Taniu, biasa disapa Nona. Saya dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang skenario dalam pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, materi yang saya pilih yaitu hukum 1 Newton dan penerapannya. Dalam model pembelajaran ini ada 6 sintak atau langkah yang akan kita pakai, yaitu yang pertama, orientasi pada masalah. Pada sintak ini, aktivitas guru yaitu guru mengajukan contoh permasalahan yaitu mengapa pada saat kita berada dalam mobil yang sedang melaju, kemudian mobil tersebut tiba-tiba rem atau tiba-tiba berhenti secara mendadak, maka badan kita cenderung maju ke depan atau terus melaju ke depan. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan yang dapat guru sampaikan kepada siswa. Aktivitas siswa yaitu guru mengamati dan memahami permasalahan yang diberikan oleh guru. Pada sintak yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa belajar. Itu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, lalu membagikan lembar kerja siswa yang berkaitan dengan hukum 1 Newton dan penerapannya. Kemudian guru berkeliling mencermati siswa bekerja, mencermati kegiatan yang dilakukan siswa, dan memberi bantuan jika diperlukan atau jika siswa mengalami kesulitan secara individu maupun kelompok. Aktivitas siswa yaitu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan soal atau LKS yang diberikan oleh guru. Nah, sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Aktivitas yang dilakukan guru yaitu guru meminta siswa melihat hubungan-hubungan berdasarkan informasi atau data yang diberikan dengan hasil kerja siswa dalam kelompok, lalu meminta siswa melakukan penyelidikan atau menganalisis soal untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan, di mana dengan mencari informasi melalui berbagai sumber, baik dari buku, internet, maupun sumber lainnya. Aktivitas siswa yaitu siswa mendiskusikan permasalahan secara kelompok mengenai hukum 1 Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu menjawab permasalahan yang ada di LKS berdasarkan informasi yang telah didapat. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Aktivitas yang dilakukan guru yaitu guru meminta siswa menyiapkan hasil karya atau hasil laporan diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Sementara itu, guru sambil berkeliling untuk mencermati siswa dalam menyiapkan hasil diskusi mereka dan memberi bantuan jika siswa merasa kesulitan. Lalu guru meminta siswa untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Aktivitas yang dilakukan oleh siswa yaitu siswa menyiapkan laporan hasil diskusi yang diminta oleh guru dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, sintak yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitas guru yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa dari kelompok lain untuk memberi tanggapan terhadap hasil presentasi dari kelompok yang mempresentasikannya, jika belum mengerti dan memiliki pendapat lain mengenai hukum 1 Newton dan penerapannya. Aktivitas siswa yaitu siswa memberi tanggapan terhadap pertanyaan, saran, maupun kritik dari kelompok yang lain jika ada, dengan memberi informasi yang akurat dan dipercaya. Kemudian siswa yang mempresentasikan hasil diskusi itu memberi kesimpulan terhadap apa yang dipresentasikan. Nah, bunyi hukum 1 Newton itu, jika tidak ada gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini juga disebut dengan hukum kelembaman. Pada saat mobil direm secara tiba-tiba, tubuh terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena tubuh kita sudah nyaman dengan kondisi percepatan konstan yang kita alami, sehingga pada saat mobil dipercepat, tubuh tidak siap untuk meningkatkan kecepatan sehingga tubuh terdorong ke depan. Pada saat mobil mendadak berhenti, tubuh kita akan terdorong ke belakang. Hal ini terjadi karena tubuh mempertahankan posisi diam saat mobil berjalan, sehingga pada saat mobil direm secara mendadak, tubuh mengalami gaya dorong untuk segera bergerak yang menyebabkan ia tergerak ke depan. Demikianlah materi dari saya. Sekian dan terima kasih.